Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen. 101,3 Star FM. Inspiring Sound. Dari MSNGJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi pendengar Bincang Parlemen. Hadir di pagi kali ini persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi kali ini kita akan ngobrol tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan dua orang tamu yang luar biasa yang akan saya ajak ngobrol dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dan dari Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Saya bersama dengan Mas Sukron Arif Mutakin. Ini adalah Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Sukron, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Sehat juga ya. Di hari ini. Di sampingnya Mas Sukron ada Dr. Ahmad Ahadi Samsuduha, Direktur Rumah Sakit Jiwa Gracia. Selamat pagi, Dr. Ahadi. Selamat pagi, Mas. Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Kita ngobrol tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menarik karena ternyata ada raperda yang tengah dibahas dan terus digodok sebelum nanti diketok dan kemudian diterapkan. Ini adalah inisiatif dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan yang menariknya lagi ternyata ada ini yang harus kita pahami bersama. Ternyata angka gangguan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta itu untuk kategori berat angkanya cukup tinggi. Seperti apa angkanya nanti kita akan obrolkan, dan apa yang kemudian menyebabkan munculnya penyakit ini ataupun bagaimana upaya Pemda DIY untuk menanggulangi kondisi ini. Saya akan ajak Anda untuk ngobrol di Bincang Parlemen. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga silakan Anda tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Mas Sukron, ini raperda inisiatif yang disiapkan oleh teman-teman dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung tembak. Kenapa kemudian kepikir untuk menyiapkan raperda ini? Apakah memang kondisinya memang harus segera diantisipasi, ataukah memang ada muncul banyak keprihatinan terkait dengan penanganan gangguan kejiwaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mas Sukron? Ya, aneh atau enggak aneh toh, Mas? Enggak. Okay. Jadi memang terima kasih. Selamat pagi, Mas Denny ya. Raperda tentang kesehatan jiwa ini memang inisiatif DPRD DIY. Jadi ini salah satu alasan kenapa kita mengusulkan raperda ini adalah ternyata, Mas, ini mungkin perlu diketahui halayak semua, publik, bahwa angka Riskesdes, riset kesehatan dasar di DIY ini peringkat 2 nasional, Mas, untuk gangguan kejiwaan. Lihat itu kan. Ini kan luar biasa. Nomor 2 se-Indonesia. Berapa? Kalau data yang masuk itu yang ada itu kalau nasional itu 1:1000 ya, 1 mil per 1 mil itu jadi 1000 orang itu ada 1 gangguan jiwa. Hanya yang luar biasa ini data di kita itu justru lebih luar biasa lagi. Di kita itu ada 10/1. Jadi 10/1000. Per 10/1000. Jadi dari 1000 orang itu 10 orang itu mengalami gangguan jiwa berat. Ini di DIY. Makanya kemudian kita menjadi perhatian. Yang paling perhatian lagi, Mas. Jadi kalau dari 3.800.000 penduduk DIY itu ada, kalau dengan data itu 38.000 orang itu mengalami gangguan jiwa berat. Lebih parahnya lagi, dari sekian data itu 21%, itu sekitar 7,8 ribu itu belum mendapatkan pengobatan secara layak, belum tersentuh oleh pengobatan secara baik gitu kan. Nah, ini data-data ini kan kemudian ini yang muncul ya, belum muncul yang tampak di permukaan ya. Nah, ini kan menjadi perhatian kita.
kenapa DIY seperti ini. Nah, ini yang kemudian kita bedah pada waktu kita diskusi dengan berbagai hak termasuk Dinas Kesehatan. Akhirnya lahirnya inisiatif untuk membuat raperda tentang kesehatan jiwa, penanggulangan raperda kesehatan jiwa mulai nanti isinya banyak lah nanti ya. Nanti mulai dari tindakan, mulai dari promotifnya seperti apa, preventifnya seperti apa, kuratifnya seperti apa, dan rehabilitatifnya seperti apa. Jadi yang mendasari kita ini Jogja ini kan daerah yang adem ayem tapi ternyata justru yang adem itu ada data yang luar biasa bagi kita yang harus kita sikapi. Itu yang pertama. Yang kedua, angka bunuh dirinya juga tinggi. Ya. Tapi ini belum tidak kemudian serta merta ya. Nah, di beberapa daerah itu di Gunung Kidul itu kan ada angka bunuh diri dan pemasungan itu juga cukup tinggi di Jogja ini. Nah, ini beberapa hal yang menjadi landasan kita untuk bagaimana memunculkan tentang raperda tentang kesehatan jiwa ini. Bagaimana upaya untuk menekannya agar tidak lebih meningkat lagi itu. Ya, dokter, saya ke dokter dulu ini. Ya. Angka-angkanya sudah dibuka oleh Mas Sukron. Artinya cukup banyak fakta yang mengejutkan saya sebagai masyarakat dan juga sebagai bagian dari kehidupan di daerah Istimewa Yogyakarta ini. Sebenarnya apa yang terjadi kemudian membuat banyak orang di daerah Istimewa Yogyakarta ini mengalami gangguan seperti ini, dokter? Ya, kalau kita berbicara tentang penyakit, tentunya kita harus memahami dulu ya yang disebut dengan perjalanan alamiah penyakit. Di sana ada faktor risiko, ada faktor pencetus. Nah, tentunya kalau kemudian faktor risikonya itu ketika kita berusaha mencari faktor risiko itu, ada faktor risiko yang kemudian sifatnya internal, juga ada eksternal. Internal itu misalnya kemudian hereditary atau riwayat keluarga gitu ya. Jadi kalau riwayat keluarga, salah satu dari riwayat keluarga itu ada yang mengalami gangguan jiwa, tentunya generasi berikutnya itu juga kemudian peluang untuk muncul gangguan jiwa itu semakin besar. Kemudian yang faktor eksternal sebetulnya banyak hal. Kita mengidentifikasinya sebagai yang kita sebut sebagai stresor psikososial, termasuk lingkungan, kemudian orang-orang di sekitar kita, kebiasaan, kemudian sosiokultural dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu kalau kita tarik di daerah istimewa Yogyakarta, berdasarkan pengamatan kami dari Dinas Kesehatan, saya kalau nggak keliru itu sekitar tahun 2018-2019 itu memang yang disebutkan Pak Sukron tadi itu ketika perkawinan perkawinan sedara, perkawinan kekerabatan dekat itu menjadi salah satu faktor. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta itu kita pernah kemudian berani menyimpulkan hal itu karena di situ kekerabatan antar saudara itu ya, perkawinan kekerabatan itu cukup besar. Kemudian yang kedua sebetulnya adalah faktor risiko lainnya barangkali karena sumber daya alam, dan kemudian di daerah istimewa Yogyakarta sumber daya alamnya juga tidak sebagus di Kalimantan atau di Sumatera, sementara kemudian penduduknya termasuk padat juga. Kesulitan ekonomi itu juga menjadi salah satu faktor risiko. Kemudian yang juga harus kita pertimbangkan pengasuhan, Pak. Pola asuh. Oke. Ya, jadi pola asuh itu juga kemudian memberikan kontribusi terhadap terjadinya masalah kesehatan jiwa. Di masyarakat DIY khususnya adalah yang di perkotaan, kita tahu betul bahwa bapak ibunya bekerja dan kemudian anak ini menjadi diasuh oleh orang lain, itu juga memberikan kontribusi untuk munculnya masalah kesehatan jiwa. Jadi itu harus kita pilah juga. Namanya gangguan jiwa berat dengan kemudian masalah kesehatan jiwa gitu. Oke. Mas Sukron tadi dokter sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan ini loh gambaran yang kemudian memicu. Nah, bagaimana kemudian saya penasaran juga ketika muncul inisiatif seperti ini, pembahasannya kan cukup panjang juga. Dinamika kemudian masukan dari berbagai komponen masyarakat pun muncul. Mas Sukron, saya boleh dikasih cerita sedikit soal dinamika pembahasan raperda ini, kayaknya cukup banyak masukan juga ya. Iya. Jadi gini Mas, ketika saya ditunjuk di Ketua Pansus ya gimana memang inisiatif dari DPRD dan khususnya Komisi D. Dan saya di Komisi D, anggota Komisi D, dan
ini inisiatif dari kita. Nah, memang dari awal sudah kita pembahasan mulai sebelum jadi pansus ini panjang. Ada 12 kali pertemuan dengan berbagai macam elemen dan memang luar biasa. Perhatian masyarakat terhadap ini, kemudian masukan dari masyarakat banyak sekali, Mas. Kami juga kaget, ternyata perhatiannya luar biasa. Yang kemudian tadi disampaikan Pak Dokter, turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang sudah ada, Undang-Undang 18 itu belum ada turunan di daerah kan gitu. Akhirnya, nah ini setelah kita melakukan 12 kali pertemuan itu masukannya banyak, bahkan sampai dari LSM, kemudian dari desa, dari LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial, itu memberikan masukan kita. Ternyata gini, dalam penanganan kesehatan jiwa ada namanya TPKJM, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Itu sampai hari ini baru sampai tingkat kecamatan. Nah, jadi belum sampai ke desa, bahkan sampai ke masyarakat. Jadi ini yang penanganan kesehatan jiwa, TPKJM tim koordinasi, hanya sebatas koordinasi. Nah, untuk penanganannya lebih lanjut di tingkatan lebih bawah lagi, untuk melakukan deteksi dini atau kemudian penanganan lebih lanjut itu hari ini masih di Sambi itu masih di handle oleh tim kesehatan, petugas kesehatan yang itu bukan khusus tentang tidak kesehatan spesifik jiwa, untuk menangani hal itu ya. Nah, artinya bahwa kemudian mereka ini kewalahan. Rata-rata kan kader kesehatan itu kan ibu-ibu, kemudian ya perempuan lah gitu kan. Nah, ketika menangani hal seperti ini kadang-kadang kalau kemudian yang terjadi di lapangan itu, ketika saya mendapat masukan ini, ketika ada reaksi yang berlebihan, overactive itu mereka kewalahan, mereka harus mengundang babin atau yang lain untuk bahkan kalau pas mereka sedang naik gitu kan sarangan itu mereka kewalahan, akhirnya menjadi kurang maksimal dalam penanganan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan stigma yang hari ini masih sangat kuat. Jadi masyarakat itu masih masih malu atau kalau ada anggota keluarganya, atau itu lebih tertutup lah, lebih tertutup untuk membuka diri. Ini yang membuat kayak semacam aib kalau kemudian kalau ada anggota keluarga yang seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mereka terbuka di Puskesmas itu sebenarnya kan juga ada psikiaternya, psikolog itu sebenarnya untuk konsultasi. Kalau dibiarkan kan ini semakin mungkin awal. Jadi gini, ada pemilahan dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu, ada namanya ODMK dan ODGJ. Nanti dokter mungkin lebih jelas seperti apa. ODMK itu orang dengan kesalah kejiwaan. Nah, ini orang yang belum bahasanya dok kalau orang dengan masalah kejiwaan itu? Ya, pra-gangguan jiwa sampai gangguan jiwa ringan. Ya, masih deteksi awal masih mengalami gangguan kejiwaan, masih biasa, tapi itu sebenarnya ada potensi untuk menjadi ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, kalau ODMK ini tidak ditangani secara dini, dia akan meningkat menjadi ODGJ. Nah, ini kan deteksi dini ini kan sebenarnya kalau dilakukan kan bisa diantisipasi untuk. Nah, hari ini masyarakat itu tidak mengetahui secara banyak atau terkait dengan pengetahuan tentang kesehatan jiwa ini. Nah, untuk itu dalam Perda ini memang kemudian itu yang salah satunya mengatur adalah bagaimana kemudian pengetahuan tentang kesehatan jiwa itu di masyarakat itu semakin banyak diketahui dan masyarakat bisa melakukan tindakan-tindakan awal. Nah, masukannya satu mulai dari timnya ini, tim penanganannya siapa sih ini? Kalau diserahkan keluarga juga bingung, tidak punya kontak. Yang kedua, masalah
tim kader kesehatan ini juga mereka karena saking ngampunya banyak, akhirnya jadi tidak menjadi fokus di situ. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penerimaan di masyarakat, baik yang atau tadi stigma ya, baik yang sedang yang mengalami atau pasca mereka dilakukan pengobatan, namanya rehabilitatif kalau di kita nanti. Nah di perda ini, bagaimana mereka kemudian masyarakat menerima kembali? Mereka masih bingung ketika ini masih sakit gitu kan, jadi masih menjaga jarak dan stigmanya itu masih ada. Nah ini saya banyak jarak laporan dari LSM, bahkan ketika mau dikembalikan masyarakat menolak. Akhirnya terus gimana ini? Nah ini LSM yang hari ini datang ke kita itu seperti itu. Ini kami sudah melakukan advokasi, kami termasuk hak-haknya, bahwa ODGJ ini haknya, ODMK dan ODGJ itu harusnya sama dengan yang lain yang normal kan gitu kan. Nah ini hari ini masih dalam proses pembahasan, makanya kami nanti mengharapkan juga masukan dari masyarakat, bagaimana kemudian perda ini memang benar-benar nanti hasilnya benar-benar bisa menjadi solusi untuk penanganan kesehatan jiwa. Ya dokter, terkait dengan ODMK, ODGJ dan juga hak-hak mereka, ini apa yang kemudian masyarakat termasuk saya sebagai wakil dari masyarakat harus pahami soal ini dokter? Ya baik, jadi pertama yang harus dipahami adalah permasalahan kesehatan jiwa itu terus kemudian tidak menisbihkan orang yang mengidap itu kemudian berubah bukan jadi manusia, gitu kan? Artinya ya apapun, apakah dia ODMK, ODGJ, dia tetap sebagai manusia. Maka kemudian sebagai manusia kan kita punya hak dasar, punya hak asasi kan gitu kan? Nah ini yang kemudian satu yang harus kita pahami, sehingga apapun status kesehatan atau status psikiatrinya, itu dia tetap terus kemudian melekat hak dia sebagai manusia. Itu satu yang harus kita pahami. Nah salah satu hak asasi itu yang harus kita pahami itu adalah bahwa seseorang itu kan harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi, gitu. Nah diskriminasi dan stigmatisasi. Nah ini yang kemudian masyarakat harus pahami. Sehingga kalau kemudian di sekitar, di lingkungan kita ada orang-orang yang masuk kategori sebagai ODMK atau ODGJ, bukan kemudian kita justru merampas hak dia dengan memberikan stigmatisasi dan diskriminasi, tapi ikut serta, ya tahu, menyelesaikan atau paling tidak kemudian membawa atau orang dengan ODMK atau ODGJ ini dapat mengakses pelayanan kesehatan. Itu satu. Kemudian masyarakat juga harus memahami apa itu ODMK dan ODGJ gitu ya. Tadi Pak Sukron sudah menyinggung ya Pak ya, itu ODMK itu adalah orang dengan masalah kesehatan jiwa. Sementara ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Gampangnya gitu ya, dulu kita sebagai masyarakat itu kan sering bilang kan, wah aku wong edan kan gitu lah. Nah yang sebutan-sebutan edan, gila segala macam itu adalah masuk di dalam kelompok ODGJ. Sementara ODMK itu di kami di kesehatan itu menyebutnya begini, spektrumnya sangat luas. Mulai dari seseorang itu yang mengalami gangguan tidur, gangguan cemas, gitu ya. Gangguan makan ya Pak? Gangguan makan, iya benar Pak, gangguan makan. Sampai kemudian dia mengalami sampai kemudian gangguan perilaku, meskipun gangguan perilakunya itu tidak permanen, itu masuk dengan ODMK atau orang dengan gangguan dengan masalah kesehatan jiwa. Nah, statistiknya itu menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang itu tidak terlepas dari memiliki ODMK, Pak. Masalah kesehatan jiwa. Kita yang orang. Ya, 3 orang berarti. Nah, itu kan. Nah, bisa jadi gitu kan. Betul. Misalnya ya ada seseorang yang kemudian susah sekali mengendalikan amarah. Itu masalah kesehatan jiwa loh. Gitu ya. Kemudian ada orang yang kemudian karena cemasnya sampai dia kemudian perilakunya berubah-berubah. Seperti panas, hujan. Ini yang sering kita kemudian dulu menyebutkan atau sekarang kita lagi populer ini bipolar gitu ya. Karena ada Marsanda itu dulu kan sudah tegak status sebagai bipolar. Nah orang yang seperti ini itu memang selangkah lagi dia menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa berat. Di mana ketika kemudian insight-nya itu terkena. Insight itu adalah kendali diri kita. Seseorang yang kemudian kemampuannya hilang untuk membedakan mana baik, mana benar, mana boleh, mana tidak boleh, mana wajar, mana tidak wajar,
itulah batas antara ODMK dengan ODGJ. Oke, ini saya langsung sambung dulu dengan pertanyaan yang sudah masuk ini dari Ed Andika. Tanda-tanda gangguan jiwa yang harus segera dibawa ke rumah sakit itu apa saja? Ini langsung ditembak tanda-tanda yang harus segera ini dok. Jadi kalau kemudian berbicara tentang gangguan jiwa ya, bukan masalah kesehatan jiwa, dengan gangguan jiwa, tentunya saya akan berbicara tentang orang dengan gangguan jiwa berat. Tanda-tandanya itu tadi saya sudah sebutkan, kendali dirinya hilang, perubahan perilaku. Jadi kalau kita semua manusia itu kan perilaku normal seperti ini ya, pagi berangkat kantor, itu gangguannya udah berubah sekali. Kemudian yang kedua dia memiliki waham. Waham ini macam-macam Bapak. Ada waham kebesaran, waham religi, waham mistis, waham ketakutan, waham curiga. Wahamnya mendominasi isi pikirannya. Saya menggambarkan begini. Kalau kita ngumpul bertiga ini ngerti-ngerti saya menarik diri. Kenapa? Karena saya curiga dengan Anda itu misalnya agen rahasia yang mau membunuh saya. Nah, itu udah salah satu tanda itu mengalami gangguan jiwa. Kemudian yang sering dilihat masyarakat sebetulnya pada episode akut itu adalah kemudian agitasi. Agitasi itu ya jadi ngamuk, mengganggu orang lain gitu kan. Sampai dia kemudian eksaltasi. Eksaltasi itu sampai dia seperti dicekal itu, dipegang itu seperti orang kejang gitu Pak. Dan tenaganya luar biasa. Ini yang kemudian bisa digambarkan. Kalau itu saya bisa memastikan ini memerlukan perawatan di rumah sakit. Gitu. Tapi kalau kemudian kita berbicara tentang depresi berat gitu ya. Depresi berat atau kemudian moderat di ukuran yang sedang itu, ya dia juga kemudian perlu perawatan rumah sakit, tapi bukan perawat inap tetapi rawat jalan. Apa sih tanda-tanda orang mengalami depresi gitu ya? Dia menjadi luguri atau banyak bicara, atau malah kemudian dia akan tidak berbicara sama sekali. Dia tadinya bisa berinteraksi sosial, kemudian dia akan menarik dari interaksi sosial. Mengurung diri di kamar. Karena dia mengurung diri di kamar, terus kemudian dia rawat dirinya menjadi jelek, nggak mandi, buang air sembarangan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itulah dengan orang gangguan jiwa. Gitu. Ya, Mas Sukron, sebagai anggota Dewan, adanya raperda ini termasuk juga terkait dengan penanganan gangguan jiwa ataupun gangguan kejiwaan di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana Mas Sukron dan teman-teman DPRD melihat penanganan gangguan kejiwaan di tengah masyarakat ini seperti apa? Apakah sudah bagus ataukah ternyata cukup banyak yang salah jalur untuk pengobatannya, Mas? Kalau dari data lapangan ya Mas, kita juga sedikit-sedikit meskipun belum sepenuhnya gitu kan. Kami misalnya melihat beberapa kasus kemarin saya di Sayegan misalnya. Itu saya pas ada sosialisasi di sana itu ternyata perhatiannya itu masih ya tadi karena belum fokus pada misalnya kader kesehatannya itu belum atau itu belum spesifik ada, akhirnya mereka hanya karena di Sambi itu ya perhatiannya masih kurang. Itu yang pertama. Jadi satu, masyarakat tidak tentang pengetahuan tentang kesehatan jiwa itu masih sangat minim. Akhirnya perlakuan pada penderita ODMK maupun ODGJ itu menjadi salah kaprah misalnya gitu kan, salah kaprah. Mungkin dapat informasi dari A seperti ini dilakukan, besok lagi dapat informasi B yang kayak gini dilakukan. Jadi ini karena pengetahuannya masih minim. Itu yang kedua. Ya, ini yang kemudian yang ketiga terkait dengan penanganan gitu kan. Harusnya tadi dengan masih kurangnya misalnya Sleman ini sudah cukup bagus. Sleman ini setiap puskesmas sudah ada psikolognya. Psikiatri ya? Belum. Psikolog, Pak. Psikolog. Di puskesmas itu psikolog. Nah, psikolognya ada. Cuman masyarakat belum mengetahui secara tugas dari mereka. Sebenarnya karena tadi itu loh, stigma tadi loh, ketika mereka mau datang ke psikolog itu mereka siapa yang sakit atau mereka malu gitu kan. Nah, ini memang ini yang harus kita hapus dari masyarakat. Sebenarnya menurut saya sih nggak masalah kan gitu kan, datang ke konsultasi kemudian dicarikan. Nah, ketika mereka tidak mengetahui cara melakukan ada cara yang tepat ke tempat yang tepat misalnya. Ini harus ke puskesmas, kemudian ke rumah sakit jiwa misalnya atau ke dokter spesialis jiwa. Ini kan
mereka akhirnya ya dengan pengobatan yang mereka tahu dengan ada yang kemudian dibawa dipakai di rumah, kadang dipasung misalnya kan gitu. Ini karena ketidaktahunya tentang pengetahuan tentang pengobatan terhadap. Nah, itu yang kedua. Nah, untuk itu makanya kemudian dalam Raperda ini itu berisi kan dalam draft yang sudah ada ya. Draft sudah ada ini kan ada sekitar 12 pasal 12 bab 56 pasal gitu kan. Itu mengatur mulai dari tindakan promotif itu mulai dari bagaimana mempromot atau memberikan pemahaman publik ke masyarakat terkait dengan itu. Kemudian tindakan yang kedua adalah selain promotif adalah preventif, pencegahannya kan ini mencakup semua elemen mulai dari elemen pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai tingkatan RT kita atur di Perda ini. Kemudian di lembaga pendidikan, lembaga tenaga kerjaan di tempat kerja, kemudian di lembaga sosial LKS yang hari ini ada di masyarakat, lembaga keagamaan, kemudian lembaga bahkan di rutan, lapas pun kita atur gitu kan. Bagaimana kemudian tindakan preventif yang harus dilakukan gitu kan. Nah, yang ketiga terkait dengan kuratif, pengobatan, bagaimana nanti kalau ada ditemukan itu kemudian harus seperti apa pengobatannya. Ini nanti bisa ke pasienkes yang ada, fasilitas layanan kesehatan yang ada di DIY ini. Yang terakhir adalah rehabilitatif, bagaimana mereka mengembalikan ke masyarakat. Itu sebenarnya 4 hal yang menjadi pokok dalam Perda ini yang harus dicantumkan. Dan ini baru proses pembahasan, Mas. Sampai hari ini karena saking luar biasanya tarik ulur masukan dan kita mengakomodasi bagaimana ini baru sampai pasal 14, Mas. Padahal sudah hampir berapa hari? 12 kali pertemuan. Enggak, yang sebelumnya, yang kita ini sudah pansus itu sekitar sudah hampir 2 minggu lebih, 3 minggu. Ya. Harusnya biasanya sebulan selesai, ini belum selesai ini. Saking banyaknya masukan dan bagaimana kemudian Perda ini benar-benar ya kan kita hati-hati betul gitu kan. Karena bagaimana nanti cuman buat Perda sih gampang, tapi kemudian bagaimana Perda ini implementatif gitu kan, gitu. Ya seperti itu. Jadi 4 hal tadi yang menjadi pokok pembahasan di ini, termasuk nanti ada namanya rencana aksi daerah. Bagaimana siapa melakukan apa di Perda ini juga diatur nanti. Ya, dokter, apa arti penting kehadiran Raperda ini bagi teman-teman dokter ataupun dari tiap dari Pemda DIY, dokter? Ya, kalau menurut kami itu sangat penting. Kenapa? Karena masalah mental illness itu memang dia sakit jiwa. Tapi problemnya itu tidak hanya kemudian problem kesehatan doang gitu loh. Bahwa problem yang selain kesehatan atau di luar kesehatan itu justru problemnya lebih besar. Gitu toh. Jadi kalau problem kesehatan seseorang dengan sakit ketika kemudian diintervensi, dikurasi, sembuh, selesai sudah. Hilang problemnya. Tapi apakah memang demikian dengan kemudian masalah mental illness itu? Enggak. Kenapa? Karena begitu sudah sembuh, mau dikembalikan ke masyarakat saja sudah ditolak, betul ya Pak Sugeng? Iya, betul. Saya punya pengalaman itu 2 sampai sekarang suratnya terstruktur, Pak. Terstruktur penolakannya, ditandatangani RT, cap RW, kemudian Duku. Kepala Duku tanda tangan, kelurahan tanda tangan, camat tanda tangan. Itu disampaikan ke kami. Itu ditolak. Dengan alasan apa? Kalau dia di sana itu dia mengganggu orang lain. Ngejar-ngejar pakai parang segala macam. Wong sudah diobati di rumah sakit sembuh kok. Kan itu jadikan, maka kemudian problem di luar kesehatan itu sebetulnya adalah problem yang lebih luas. Belum lagi kita berbicara tentang kemudian bagaimana kemudian memandirikan orang dengan gangguan jiwa atau pasca mengalami gangguan jiwa itu, memandirikan dia secara sosial ekonomi. Sehingga dia tidak menjadi beban bagi keluarganya, apalagi kepada masyarakat. Itu problem juga, dan itu terus terang saja masyarakat kemudian stakeholder itu masih menganggap bahwa orang dengan gangguan jiwa atau masalah mental illness itu namanya juga mental illness gitu ya, sakit jiwa gitu. Itu ya masalah kesehatan, sebetulnya bukan. Maka dengan kehadiran Perda ini, itu yang kemudian akan menembus barrier itu, barrier pemahaman, barrier pensikapan kita sebagai anggota masyarakat kan gitu kan.
saya nggak yakin juga Mas Denny itu pernah masuk ke rumah sakit jiwa Gracia. Nggak yakin. Belum Pernah sama sekali itu, Pak. Itu bukti itu. Karena saya punya sejawat, punya teman pejabat. Saya undang untuk rapat di rumah sakit jiwa. Jawabannya apa? Lah, Pak Dokter, langgo nih aku ngerti mlebu ning rumah sakit jiwa Gracia lah kanca-kancaku takok lah. apa kata dunia? Itu Iya, pejabat loh. Iya. Yang sudah sedemikiannya kemudian terstigmatisasi, dia membangun stigmatisasi tentang terkait dengan yang namanya mental illness atau mental health. Iya. Saya juga tantang nih sama Mas Denny tadi, pernah nggak masuk ke rumah sakit jiwa? Jangan-jangan jenengan mau masuk ke rumah sakit jiwa itu udah takut duluan kan? Wah bisa-bisa begini serem segala macam gitu Pak ya. Ini problem kita gitu sebetulnya. Jadi kemudian karena tanpa kehadiran perda, maka problem yang diselesaikan cuma problem kesehatan aja Pak. Sehingga apa? Problem di luar kesehatan itu tetap menjadi beban. Apakah beban keluarga, beban masyarakat, termasuk beban pemerintah gitu. Dan beban daerah kan. Iya, semakin menarik obrolan kita di siang kali ini. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Stadio JFM. Pak Dokter, Mas Sukron, kita akan istirahat dulu. Kita akan break dengan iklan dan jangan kemana-mana. Kita masih ada di program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Baik, kembali di program Bincang Parlemen persembahan dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ngobrolin tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menarik, ternyata ada banyak fakta, ada banyak yang harus kita cermati terkait dengan penanganan kesehatan jiwa di sekitar kita. Saya sebut di sekitar kita karena memang kejadian dan banyak fenomena yang muncul di sekitar kita. Saya ke dokter yang ini memang bergelut di kesehariannya terkait dengan kesehatan jiwa. Dok, kalau selama ini di daerah Istimewa Yogyakarta tingkat kesadaran masyarakat untuk membawa anggota keluarganya untuk mengakses vaskes lah, sebut seperti itu, untuk ketika ada yang di tanda-tandanya ini udah mengarah ke gangguan jiwa ataupun yang lebih parah lagi, apakah sudah cukup bagus ataukah mereka datang ke tempatnya dokter itu udah terlambat? Saya memberanikan diri untuk menyimpulkan ya tidak sebagus yang kita bayangkan gitu. Jadi kalau kita kemudian compare ya, daerah istimewa Yogyakarta itu adalah daerah pendidikan, daerah budaya gitu ya Pak ya. Artinya daerah budaya itu kita belajar sejarah Cina, sejarah Tiongkok itu, bahwa kebudayaan mereka kan jauh lebih duluan berkembang dibandingkan budaya kita misalnya gitu. Sehingga kalau Jogja itu sebetulnya kebudayaan kita itu kan lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Sehingga pola pikir kita itu kan juga pola pikir yang terbuka, apalagi kota pendidikan. Tetapi itu tidak terus kemudian berkorelasi secara linier untuk kemudian mereka tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi. Sehingga masyarakat kita itu lebih memilih kalau ada orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Kira-kira ya 60-80% lah range saya, terlalu lebar karena memang tidak ada data secara real gitu ya. Lebih memilih mereka itu diampet di rumah, Pak. Disembunyikan. Disembunyikan. Kalau dulu namanya dipasung. Kalau dipasung itu kan berarti dirantai, di kerangkeng. Kalau sekarang memang ya itu disediakan rumah khusus, tetapi akses masuk keluarnya sama sekali tidak disediakan seperti itu. Jadi masih banyak di masyarakat kita seperti itu, gitu loh. Oke. Saya ke interaksi dulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Raditya. Akar masalah tingginya kasus gangguan jiwa di D ini apa ya? Apakah kurang responsifnya masyarakat, ataukah memang kurangnya fasilitas penanganan gangguan kejiwaan di DIY? Ada dua hal terkait dengan tingginya kasus, kemudian apakah kurang responsifnya masyarakat dan juga layanan kesehatan terkait dengan gangguan kejiwaan ini? Ya, kalau kita dari unsur pemerintah daerah ya Pak ya, itu kan nggak boleh menyalahkan masyarakat ya. Masyarakat tidak responsif itu nggak boleh gitu. Yang salah itu tetap kita gitu loh kan. Jadi bagaimana kalau kemudian memang nyatanya memang masyarakat tidak responsif, tetapi masyarakat tidak responsif itu karena kurangnya edukasi dari kita gitu. Jadi menurut kami ya kalau memang mau dikatakan masyarakat kurang responsif, masyarakat masih terlalu banyak melakukan stigmatisasi bahkan diskriminasi, ya betul juga. Tapi memang karena kita juga kemudian kurang adekuat gitu loh. Kenapa?
tadi itu semua stakeholder, semua unsur yang kemudian terlibat di dalam sebetulnya mental health ini menganggap urusan kesehatan mental itu urusan kesehatan, bukan urusan kita sebagai urusan sosial kemasyarakatan harusnya kan begitu kan. Itu satu. Kalau kemudian fasilitas kesehatan, memang betul Daerah Istimewa Jogja itu hanya punya satu rumah sakit jiwa milik pemerintah, yaitu Rumah Sakit Jiwa Gracia kelas A. Kita punya sekarang itu ada 11 rumah sakit daerah, 5 gede-gede gitu ya. Rumah sakit daerah Wates, Wonosari, Rumah Sakit Kota, Panembahan Senopati, Morangan di Sleman itu 5 gede-gede, terus yang kecil-kecil Prambanan, kemudian Niaga Serang segala macam itu ya. Mereka punya psikiater, Pak. Punya itu, namanya spesialis kedokteran jiwa itu punya, tapi nggak punya tempat tidur untuk merawat. Okay. Nah ini harus ditanya, harus dikocai juga loh. Kenapa rumah sakit seperti itu? Ya urusan jiwa itu urusan nggak seksi kok, nggak untung. Kenapa? Usus buntu itu bisa dirawat paling lama 10 hari pulang, 10 hari perawatan. Bahkan sekarang dengan teknologi antibiotik yang sangat luar biasa, 3 hari itu dipulangkan boleh, Pak. Berapa lama orang dirawat di rumah sakit jiwa? Kami di Rumah Sakit Jiwa Gracia itu menetapkan namanya length of stay itu 28 hari. 28 hari itu dia harus bisa sembuh dan pulang. Tapi kenyataannya yang 40 hari masih banyak. Dan yang dibayar dengan BPJS itu sama, tergantung diagnosisnya ya Pak ya. Saya gambarkan misalnya. Diagnosisnya skizofrenia tidak terinci misalnya. Dari BPJS itu dibayar hanya 11 juta Pak. Dari masuk sampai nanti dipulangkan hanya 11 juta. Kalau dia dirawat 40 hari, rata-rata operasional per hari misalnya, dengan perawatan kelas 3, makan, obat segala macam gitu dah. 400.000 lah. Kalau 40 hari berapa Pak? 16 juta kan? Pertanyaan saya, selisihnya dari mana Pak? Ya nggak bisa kita mengatakan oh rumah sakit rugi, nggak bisa juga gitu, nggak boleh karena ada pemerintah daerah, kami kan rumah sakit pemerintah daerah. Okay. Itu ilustrasi kenapa kemudian RSUD itu punya psikiater tapi nggak punya tempat tidur. Rumah sakit Sarjito saja itu mengurangi jumlah tempat tidurnya untuk bagian jiwa itu. Karena memang merawat orang jiwa ini nggak menguntungkan. Kalau jenengan nggak percaya itu coba jenengan datang misalnya ya rumah sakit swasta yang besar di bagian utara ya Pak. Punya nggak bangsal jiwa? Nggak ada. Yang di tengah kota nggak punya. Yang di tengah kota jauh dari sini nggak punya bangsal jiwa Pak. Ya ngapain ngerawat orang sakit jiwa gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. 28 hari belum tentu sembuh, tapi dibayarnya itu cuma segitu gitu. Nah, ini Mas Sukron, artinya ada sebuah hal yang kemudian harus menjadi perhatian di dalam raperda ini terkait dengan perawatan yang cukup panjang, pembiayaan. Ini bagaimana kemudian hal ini kemudian dijawab dalam raperda yang sedang dibahas ini? Kalau itu udah paten kali ya Pak. Orang kita bilang, orang Melayu bilang udah paten kali kalau dikali. Saya butuh jawabannya Mas Sukron. Gimana Mas Sukron? Ya, jadi itu kita proses raperda ini masih proses Mas. Ya, kita baru tahap pada preventif aja. Itu panjang sekali. Karena memang kita pengen mengetahui betul bagaimana perda ini bisa menjadi solusi, bisa diimplementasikan dan menjadi solusi, minimal menjadi tempat landasan hukum teman-teman untuk berkreasi ya, dari OPD ini, dari pemerintah daerah untuk berkreasi untuk kegiatan-kegiatan yang untuk bisa mendukung dalam rangka penanggulangan kesehatan jiwa di DIY. Jadi raperda ini tidak kemudian mengatur detail enggak, tapi mengatur bagaimana sisi-sisi yang harus diatur di situ untuk memberikan kesempatan bagi OPD pemerintah daerah, bisa dari tadi disampaikan dinas kesehatan itu di tahapan di kuratifnya misalnya atau di preventifnya, tapi juga mungkin di rehabilitasinya kita butuh ruang yang besar kepada masyarakat, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sampai RT, RW, masyarakat, LSM dan yang lain-lain, itu semua bisa berkreasi untuk itu. Jadi kita membuka ruang itu semua semakin besarnya, dan untuk kreasinya kita bebaskan untuk bagaimana sama-sama kita tanggulangi bersama. Kalau tadi misalnya rumah sakit itu kan fase sayang kesehatan, ayo dibuka ruang untuk itu. Jadi jangan kemudian semua dibebankan ke dinas kesehatan atau rumah sakit juga bisa. Ketika misalnya
tokoh agama tidak berperan di situ, gitu kan. Makanya kemudian di dalam perda ini di promotif preventif itu juga mengatur tentang ormas keagamaan, ormas kepercayaan dan juga tempat ibadah dalam rangka untuk preventifnya. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan. Kemudian nanti ini belum sampai ke tindakan rehabilitatifnya ya. Bagaimana kemudian ya tokoh-tokoh masyarakat di situ bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mereka ini bagian dari kita yang harus kita kembali untuk kita terima dengan baik. Ini ruangannya kita lebarkan. Jadi kalau kita mengatur perda nggak bisa mengatur detail nanti. Tapi di dalam kerangka besarnya kita sudah memberikan ruang untuk itu, untuk berkreasi dalam berbagai macam kegiatan. Jadi kalau disarankan Pak Dokter, ya memang tidak seksi, duitnya dari ya beda dengan tadi yang ini fenomena Mas. Jadi kalau memang kemudian tidak adanya perda ini semakin parah kan gitu kan. Tapi kalau kemudian adanya perda ini, oh berarti sudah saya payungi loh. Silahkan dari teman-teman ya pemerintah khususnya dan masyarakat, ini menjadi persoalan kita bersama kok, bukan kemudian yang persoalan dinas kesehatan karena riskesdahnya tinggi, enggak, ini persoalan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kita menjadi nomor 2 nasional? Karena apa? Faktornya banyak tadi yang disampaikan Pak Dokter ini. Gitu. Ya dokter, saya minta dokter juga memberikan tanggapan terkait hal ini. Ya, saya menambahkan izin silakan. Jadi sebetulnya problem mental illness itu kalau kita mau memang kita terbuka nih, kita artinya ini kan pada tataran akademik gitu ya. Problemnya itu ada namanya pra-hospital, in-hospital dengan pasca-hospital. Yes. Yang in-hospital itu praktis selesai lah. Kenapa? Karena sudah ada rumah sakit jiwa, dokter psikiaternya ada, kan gitu ya. Kemudian meski jumlahnya masih kurang gitu ya. Kemudian fasilitas kesehatan primer untuk mengidentifikasi gangguan jiwa juga di DIY itu ada 121 puskesmas. Belum klinik Pratama. Gitu, klinik-klinik yang dimiliki oleh non private, artinya private milik swasta. Itu banyak banget. Jadi in hospital sebetulnya sudah selesai, Pak. Kemudian pembiayaan tadi jenengan lah, kalau kayak gitu gimana terus? Pembiayaan daerah istimewa Yogyakarta itu istimewa banget ya Pak. Ada kita bubble jam kesos, di daerah lain sudah nggak punya. Sementara kalau bubble jam kesos itu fungsinya di mana? Banyak orang dengan gangguan jiwa Pak, itu tidak didaftarkan keluarganya untuk memiliki KTP. Oke. Di dalam kartu C1-nya itu, kartu keluarga itu udah nggak ada namanya Pak. Dihilangkan. Nah itu dia, kalau kemudian dia sakit terus tanggung jawab siapa? Mau diurus kartu Indonesia Sehatnya juga nggak bisa, apa? Itu terus diambil alih oleh jam kesos. Cuman ada di Jogja loh Pak. Jadi in hospital selesai. Nah yang belum kita selesaikan itu adalah di pra-hospital dan pasca-hospital. Pra-hospital tadi Pak Sukron mengatakan mulai dari promotif preventifnya ini saja masih menjadi tugas pokoknya kesehatan, padahal sebenarnya bukan. Star FM itu bisa lebih besar berperan. Media massa termasuk. Media massa besar. Kenapa? Anda jangan merasa sehat. Karena 9 dari 10 orang kata Dokter Ahmad itu mengalami masalah kesehatan jiwa, termasuk saya gitu dah. Anda promosikan aja begitu sehingga kemudian orang-orang yang merasa dirinya sehat secara fisik, tapi secara mental belum tentu, itu mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui deteksi dini. Deteksi dini, kita punya parameternya, punya instrumennya. Ternyata nanti hasil kesimpulannya, Anda itu sekarang dalam masa kecemasan, under pressure dari pekerjaan. Wah itu target. Iya, dan itu sifatnya kan nggak permanen, bisa kemudian diselesaikan dengan psikolog, dengan healing lain gitu. Anda lebih banyak rekreasi. Tadi Pak Sukron mengatakan bahwa keterlibatan faktor tokoh agama juga semakin harus didorong semakin kuat. Jadi tokoh agama itu hanya bicaranya tidak saja dengan kemudian ya ayyuhallazina amanu gitu. Tapi ke masalah-masalah keseharian kita gitu loh. Anda kalau mengalami stres misalnya under pressure, Anda tidak perlu cemas segala macam. Istighfar saja 21 kali misalnya gitu ya. Misalnya begitu. Itu juga membawa kemudian proses healing. Ini yang saya katakan pra-hospital toh. Apalagi yang pasca hospital, Pak. Itu masalahnya lebih gede lagi, Pak. Dan itu sekarang uncal-uncalan bahasa Jawa nih, Pak.
dari rumah sakit, kami di rumah sakit Gracia. Ketika kemudian dia sudah prosesnya masa tenang, itu kita masukkan namanya ke rehabilitasi mental. Artinya di situ psikolog kita meng-assess, membiji, memeriksa, oh orang ini memiliki kemampuan untuk kemudian ditrain, dilatih untuk bisa mandiri secara ekonomi. Apa? Jadi apa Pak? Pembuat emping. Hal-hal sederhana. Gitu Pak. Om buat telur asin, om buat tahu, buat tempe. Itu kita latih di rumah sakit. Cuman kita latih itu kemudian tidak dia kemudian menjadi mandiri. Hanya supaya dia kemudian memahami. Nah kelanjutannya itu yang belum ada. Tanggung jawab siapa ya? Saya nggak bisa menunjuk lah. Tapi yang penting itu adalah tanggung jawab kita semua. Ya, Mas Sukron, ini menarik loh ini sudah dibuka ini ada harapan besar yang pengen diwujudkan masuk ke dalam Raperda ini terkait dengan kalau mereka sudah dinyatakan baik secara kesehatan ke masyarakatnya seperti apa ini? Ini bagaimana gambarannya nanti? Ya kalau kami gini, jadi tindakan rehabilitatif itu tidak bisa kemudian diserahkan pada ini tanggung jawab kita bersama, tidak pada 1-2 lembaga atau siapa. Ini tegak bahwa tadi mental illness-nya tadi disampaikan Pak Dokter, itu harus stigma harus bahwa mereka itu sudah sembuh ya sembuh. Kita harus memperlakukan mereka itu sama dengan yang lain, dengan orang yang normal gitu kan. Nah, tingkat penerimaan masyarakat itu harus terbuka untuk itu. Peran siapa? Ya peran banyak orang, termasuk ya pemerintah di situ, pemerintah, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan sampai pada kader-kader ya semua pihak untuk bagaimana memahami itu, menerima mereka dengan baik, kemudian merangkul mereka, jangan dibully, jangan di pojok dipinggirkan, malah justru mereka akan semakin saya nggak diterima, akhirnya kembali lagi sakit lagi ke dokter awal lagi karena mereka kan sudah sembuh tapi sangat mungkin kembali lagi untuk bisa kambuh gitu kan. Nah ini ketika sudah mereka terima, ayo mereka dirangkul, dikasih kesempatan yang sama dengan yang lain, itu saja sebenarnya. Kalau ini sudah, makanya peran tadi yang sama preventif, promotif, rehabilitatif. Di dalam promotif itu juga ada peran media massa di situ. Bagaimana kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan kesehatan jiwa ini semua. Jadi kita rangkul semua bagaimana kesadaran terkait dengan penanganan kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab kesehatan. Dokter, keluarga kan menjadi salah satu faktor yang punya peran penting terkait dengan hal ini. Apa yang ingin dokter sampaikan terkait peran keluarga di dalam case ini? Jadi kalau dari kami, program yang kami buat itu adalah disebut dengan caregiver. Jadi caregiver itu adalah orang yang memberi perhatian lebih kepada seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi peran keluarga itu, yang pertama kali itu adalah jangan kemudian justru, karena kenyataannya stigmatisasi dan diskriminasi itu datang dari orang terdekat, Pak. Maka yang terpenting keluarga itu nggak boleh melakukan stigmatisasi apa diskriminasi. Di masyarakat kita sering cerita loh, sering dengar loh, pancen kok kowe iki wong edan. Itu padahal begitu orang yang sudah sembuh dengar kayak gitu lagi, itu menjadi stresor psikososial. Nanti kalau baru 4 hari di rumah kumat gitu ya Pak ya. Yang disalahkan rumah sakit yang merawat, Pak. Padahal justru penerimaan masyarakat, penerimaan keluarga itu yang belum cukup baik. Maka di mana letak keluarga di dalam penyembuhan orang dengan gangguan jiwa berat? Absolutely saya bilang itu pasti. Perannya yang pertama dan utama itu adalah keluarga atau orang dekat. Mulai dari ngelungki obat, melihat betul bahwa obat itu tertelan. Orang dengan gangguan jiwa itu pintar-pintar loh Mas. Kasih obat itu katanya diminum ya, padahal dibawa lidah ya. Itu kami selalu menemukan seperti itu. Jadi keluarga itu juga berperan seperti itu. Kemudian yang kedua tadi juga jangan mendiskriminasi. Yang ketiga, tadi saya bilang meskipun dia mengalami gangguan jiwa berat, dia tetap manusia. Maka pulihkanlah hak dia sebagai manusia. Kalau dia misalnya mau ke masjid, jangan terus dilarang. Ojo, kowe ngamuk-ngamuk ning ngono ya, jangan. Sudah ke masjid. Ketika di masjid, jamaah kita di masjid itu jangan terus ngomong jangan juga begitu gitu loh. Karena yang terpenting di samping keluarga itu adalah interaksi sosial bagi orang
yang pasca penyembuhan atau kita bilang penyintas ini. Nah itulah kemudian nanti, karena kita belum sampai ke rehabilitatif itu ya Pak ya, itu nanti tentunya kemudian akan kita munculkan. Yang pasti ruhnya itu adalah bahwa masyarakat dilarang menyematkan, menstigmatisasi orang dengan gangguan jiwa. Itu yang penting itu. Gitu toh. Jadi ya kita harus menerima dia sebagaimana kemudian kita menerima orang yang bukan gangguan jiwa. Makanya salah satu asas, kemarin saya sudah mengusulkan ke Pak Sukron, itu salah satu asas di dalam menyelesaikan problem kesehatan jiwa itu adalah equality, kesetaraan. Gitu. Besok jenengan sekali-sekali mengundang lah ODGJ yang udah sembuh ke sini gitu kan. Itu namanya kesetaraan gitu loh. Jadi orang penyintas ODGJ boleh nggak naik Trans Jogja? Ya harus boleh gitu loh. Terus kalau dia mengakses pelayanan rumah sakit, apakah dibedakan ini untuk ODGJ? Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Jadi kesetaraan gitu. Kalau kemudian dia di kelas 3 fasilitasnya ini bagi orang yang bukan gangguan jiwa, ya bagi orang gangguan jiwa juga sama fasilitas yang kita berikan. Itu equality. Dan ruh daripada equality di dalam memberikan pelayanan atau menyelesaikan problem kesehatan jiwa itu adalah terbebas dari stigmatisasi dan diskriminasi. Iya, ini itu berat itu ya Pak. Berat namanya. Pak Sukron, perjalanan pembahasan raperda ini kan masih bergulir. Ada banyak harapan dan titipan dari dokter dan teman-teman yang di lapangan ini. Bagaimana kemudian teman-teman di DPRD memproses dan kemudian memadukan semua harapan tadi, semua masukan tadi menjadi sebuah rumusan raperda yang diharapkan kelar tahun ini, betul ya? Iya. Jadi gini Mas, perlu dipahami, ini inisiatif kita Mas. Ini inisiatif DPRD. Sudah kita susun, kemudian kita bahas dalam pansus. Nah, pansus ini kan menghadirkan semua elemen, semua stakeholder yang pengampu dari terkait dengan penanganan kesehatan jiwa ini. Harapan kami justru masukan ini yang dari mereka. Bagaimana untuk menyempurnakan raperda ini. Kami prinsipnya DPRD akan menerima, akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan dari OPD di pemerintah daerah di Yogyakarta, bahkan stakeholder, bahkan semua pihak yang ingin bareng-bareng untuk penanganan jiwa. Kita akomodasi selama tidak menyimpang dengan aturan yang ada. Kita akan fasilitasi. Bahwa kemudian raperda ini kemudian mau ditambah ini silahkan. Saya sebagai ketua pansus akan membuka diri, sangat membuka diri. Bahkan WA mau kita catatannya kita jangan sampai tidak melanggar aturan yang ada di atasnya atau bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Itu saja sebenarnya. Kalau mau kegiatan mau gini akan kita fasilitasi karena itu bagian dari tugas kita. Ini adalah inisiatif kita. Kita sudah memunculkan ini dalam pembahasan kita menjadi agenda program Bapemperda kemudian sampai pansus. Nah, kita harapkan dari SKPD yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, kemudian pemerintah masyarakat, LSM, dan itu pasti masukan kita. Masukkan dalam perda ini. Maksud saya itu. Apa tujuannya, apa keinginannya, itu yang kita harapkan. Jadi prinsipnya karena kita inisiatif, kita berharap inisiatif ini menjadi sebuah perda yang benar-benar menjadi landasan dalam teman-teman semua masyarakat DIY untuk menanggulangi kesehatan jiwa di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, saat nanti kemudian kemudian dilaksanakan di lapangan, bagaimana teman-teman DPRD akan mengambil peran untuk pengawasan program-program yang berjalannya akan seperti apa nanti masukkan? Pasca tentunya gitu kan. Setelah jadi perda itu kan nanti ada namanya peraturan gubernur atau SGUP, surat keputusan pergub peraturan gubernur yang akan menjadi turunan dari ini, dan ini menjadi teknis sekali itu. Dan juga ada rencana aksi daerah, siapa melakukan apa. Dalam perda ini, di rancangan ini ada 3 tahun kita harus melakukan apa. Nah, 3 tahun ini akan kita awasi betul bagaimana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dengan pemerintah daerah dan yang lain-lain itu melakukan rencana aksinya seperti apa. Kalau nanti ini belum, ya kita akan evaluasi dong. Kenapa? Ada apa? Sudah kita buatkan aturan kok belum nggak terlaksana. Berarti
pemerintah eksekutifnya yang tidak bisa jalan gitu kan. Nah, kita akan evaluasi itu 3 tahun, minimal 3 tahun itu akan evaluasi terkait rencana aksi daerahnya itu. Kalau memang ada kendala, misalnya tentang budget ya, budgeting anggarannya misalnya, ya kita anggarkan dong, gitu kan. Butuhnya Pak Ahmad apa, rumah sakit jiwa butuh tambah bed, ya nggak masalah kalau itu dalam rangka untuk mendukung itu. Kalau butuhnya kecamatan atau kelurahan TKP KJM-nya butuh nambah anggaran untuk kader kesehatan, ya kita akan anggarkan untuk itu. Kita punya anggaran APBD, kita punya anggaran dana IS, nggak masalah untuk itu. Jadi kita sangat terbuka sekali untuk itu dalam rangka membuat Jogja yang benar-benar terbebas ya, menjadi masyarakatnya adalah yang sehat jasmani dan rohani, mental. Ya, Raperda sudah ada, rencana aksi mungkin akan disiapkan juga, tetapi tanpa keterlibatan masyarakat dan keluarga ini menjadi semuanya akan kurang maksimal. Apa pesan dokter kepada masyarakat pendengar kita terkait dengan bagaimana berperan aktif untuk penanganan gangguan kejiwaan? Mungkin ke kamera dokter biar lebih dilihat oleh teman-teman di streaming kita. Ya, terima kasih. Jadi himbauan saya kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan acara ini adalah bahwa masalah mental illness itu bukan merupakan semata-mata merupakan masalah kesehatan, tetapi masalah kita semua gitu ya. Sehingga kemudian kita harus menyediakan diri, membangun rasa empati terhadap seseorang yang mengalami problem mental illness. Satu yang sangat mudah kita lakukan itu adalah kita tidak memberikan stigmatisasi, labelisasi kepada orang dengan gangguan jiwa, orang dengan masalah kesehatan, tetapi kemudian kita secara dengan dasar empati kita turut serta di dalam membantu menyelesaikan problem mental illness tersebut. Saya kira itu. Oke. Dokter, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini kembali, di program Bincang Parlemen. Mas Sukron, terima kasih juga. Sama-sama, Mas kita Andi. tunggu kabar baiknya untuk Raperda ini agar segera bisa diimplementasikan ke lapangan. Sekali lagi ini adalah bentuk kepedulian bersama dari teman-teman Dewan, teman-teman pemerintah daerah istimewa Yogyakarta untuk penyelenggaraan kesehatan, layanan kesehatan jiwa di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih semuanya untuk sudah ngobrol di Bincang Parlemen bersama dari DPRD daerah istimewa Yogyakarta. Untuk Anda yang sudah bergabung, sekali lagi terima kasih. Yang tadi telat mungkin bisa nanti akan lihat obrolan kita di YouTube Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan atas pamitan dari Bincang Parlemen. Selamat siang, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah bergabung di Bincang Parlemen 101,3 Star FM. Inspiring Sound.